You want some more of this, bitch? Hai, selamat datang kembali ke channel Tantra Masih Penobi, channel petani berpikir kritis dan berpikir rasional. Minggu kemarin ada yang datang ke rumah Cis. Dia ini bisa dikatakanlah agen apa supplier, sales, agen pupuk organik hayati gitu. Ya nggak enak juga kalau kita langsung menolak gitu Cis, ya. Makanya saya dengerin aja dia presentasi gitu, ngomongin masalah pupuk organik gitu. Cukup lama dia itu jelasin tentang hal-hal tentang pupuk organik, produk yang dia pasarin ini kepada saya gitu. Saya dengerin terus dia ngomong, jelasin produknya itu, manfaatnya apa, ini bla 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 bla, banyak lah yang dia ucapin ke saya itu, yang dia sampaikan ke saya itu salah pupuk yang dia mau jual ke saya gitu, pupuk organik ini. Sebelum saya gabung di dalam bisnis Qnet ini, Bapak Ibu, pekerjaan saya sebagai peternak lele tumbuh, kurang lebihnya selama 10 tahun saya kiprah di ternak lele tumbuh. Tapi selama 10 tahun saya pernah beli mobil, nggak kesampaian. Beli sepeda motor, nggak kesampaian. Ada yang mengejutkan saya Cis, karena pupuk organik ini, salesnya ini bilang, agennya ini bilang, pupuk organik ini botolnya kecil ya Cis, botolnya kecil sekali, entah ukuran berapa mili itu ya, produknya itu nggak nyampe sekilo produknya itu. Mereknya nggak usah saya sebut lah ya, parangnya kecil. Nah, produknya dia itu yang kemasan kecil itu katanya setara dengan hampir 1 ton pupuk kimia sintetis katanya. This is number one bullshit. Jadi saya tuh kaget, membagongkan sekali. This is number one bullshit. Terus nggak nyampe di situ, orang ini juga bilang, sales ini juga bilang, pupuk yang dia bawa itu, pupuk organik yang dia pasarkan kepada saya itu, mengandung miliaran agen hayati yang ada di dalamnya itu. This is number one bullshit. Maksudnya di sini mungkin miliaran mikroorganisme atau jamur yang terkandung dalam pupuk yang dia tawarkan kepada saya itu. Dan nggak selesai membagongkannya, produknya ini juga dia kayak sistem MLM gitu ya, multi level marketing. Jadi beliau itu juga menawarkan member kepada saya itu, ya iming-imingnya itu mobil Pajero lah, rumah mewah. Kalau level member kita naik itu macam-macam lah pokoknya. Lama-lama pusing juga saya dengarnya. Hari ini kami membuktikan dengan ESN 100% di grup terbesar dan terbaik, yaitu grup Platinum, khususnya di grup Dietim yang trust kepada upline, ikuti arahan leader, ESN 100%, maka menara Eiffel dan langit adalah batas kesuksesan kita semua. Salesnya ini bilang dalam kemasan kecil itu bisa cukup untuk menyuburkan lahan pertanian seluas 1 hektar. Cuman mungkin 500 gram gitu ya, enggak nyampe 1 kilo itu pupuk organiknya itu. Dia mengklaim kalau pupuknya ini bisa menyuburkan lahan pertanian sampai 1 hektaran dalam kemasannya itu. Wow sekali. This is number one bullshit. Ya, akhirnya udah nggak kuat. Dengan berbagai cara dan berbagai alasan tuh saya coba menolak dengan halus tawarannya salesnya ini, karena nggak enak juga kalau kita ngusir secara langsung gitu. Cari-cari alasan lah saya akhirnya untuk menolak produknya. Dan beliau ini tambah semangat mempresentasikan produknya kepada saya, jadi tambah pusing gitu. Bapak Ibu harus memiliki prinsip. Di saat semua orang bangun, Bapak Ibu harus tidur. Di saat semua orang bangun, Bapak Ibu harus tidur. Di saat semua orang berdiri, Anda harus tidur. Mau pulang pun orang ini memberikan semangat, kalau pengen lahan Bapak subur itu harus pakai produk kami. Kesempatan adanya cuma besok.
Luar biasa sekali. Kita mengenal ada 3 jenis pupuk ya. Kalau di dunia pertanian ini, kalau satu tahunya ada 3 jenis pupuk, yaitu pupuk kimia sintetis, pupuk organik sama pupuk hayati. Pupuk kimia sintetis, pupuk organik sama pupuk hayati. Ada 3 jenis pupuk. Nah, sekarang sesuai dengan cerita saya tadi, kita bahas yang pupuk hayati nih, pupuk agen hayati ini. Pupuk hayati atau sama dengan pupuk mikrobiologis atau bisa disebut juga pupuk biofertilizer ini adalah pupuk yang mengandung agen hayati terdiri dari sekumpulan mikroorganisme hidup yang aktivitasnya bisa meningkatkan kesuburan lahan pertanian kita dan mendorong pertumbuhan tanaman kita dengan meningkatkan pasokan nutrisi utama dari tanaman. Pupuk hayati ini juga ada yang bersifat tunggal dan ada yang bersifat majemuk. Nah, berdasarkan fungsinya, pupuk hayati ini digolongkan lagi ada beberapa jenis menurut fungsinya ini. Yang pertama itu adalah pupuk hayati penambat nitrogen. Nah, jadi pupuk hayati penambat nitrogen ini mengandung mikroba yang mampu mengikat senyawa nitrogen yang berasal dari udara, lalu akan diproses secara biologis di dalam tanah dan digunakan oleh tanaman. Mekanisme penambatan setiap mikroba ini berbeda-beda, tergantung pada sifat mikroba tersebut. Ada bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman seperti bakteri Rhizobium dan Azospirillum. Ada juga bakteri yang tidak bersimbiosis seperti bakteri Azotobacter Crococum dan Bacillus megatherium. Jadi saat ini paling banyak jenis pupuk hayati yang dikembangkan dengan non-simbiosis ya, karena penggunaannya itu lebih luas dan tidak terbatas dengan jenis komoditas tertentu dia. Mikroba penambat nitrogen ini mampu menambah nitrogen 25-40 kg nitrogen per hektar per tahun. Jadi per hektar per tahun gitu. Selanjutnya pupuk hayati pelarut fosfat. Biasanya produk pupuk kedua ini adalah pupuk pelarut fosfat yang mengandung mikroba, yaitu mikroba tersebut memiliki kekuatan untuk melarutkan unsur fosfat terikat yang berada di dalam tanah. Selanjutnya pupuk hayati pelarut bahan organik. Nah, ini yang biasanya dipakai orang-orang ini pada kalau mau bikin kompos atau mau bikin kompos, memfermentasi kotoran hewan gitu ya. Pupuk ini mengandung mikroba yang mampu memecahkan senyawa organik kompleks yang berada di dalam tanah menjadi senyawa yang lebih sederhana dan membentuk senyawa lain. Fungsi lain dari pupuk hayati ini adalah sebagai pembenah tanah, mengubah kondisi fisik tanah, menjadikan tanah agregatnya itu jadi stabil, dan banyak lagi fungsi yang lain dari pupuk agen hayati ini. Yang terakhir, pupuk hayati pemicu pertumbuhan dan pengendalian penyakit. Pupuk ini mengandung mikroba yang mampu menstimulasi pertumbuhan dan melindungi sistem perakaran pada tanaman, serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan berbagai penyakit. Kalau kelebihan-kelebihan pupuk hayati ini atau agen hayati ini memang bagus sekali untuk lahan pertanian kita. Yang pertama, dia itu hampir tanpa efek samping ya, efek samping yang negatif terhadap lahan pertanian kita, terhadap tanaman kita juga. Yang kedua, nggak ada risiko kalau tanaman kita pupuk dengan pupuk hayati ini. Jadi nggak ada kadar atau racun yang terkandung dalam hasil produk pertanian kita yang kita hasilkan. Yang jelas pupuk hayati ini jadi kita menghemat pupuk kimia sintetis di lahan pertanian kita. Terus lahan kita menjadi gembur, menjadi subur, menjadi tambah bagus lah. Tapi ada catatan penting dalam penggunaan pupuk agen hayati ini atau pupuk hayati ini. Gimana biar agar pupuk hayati ini bekerja maksimal di lahan pertanian kita. Itu ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, agen hayati ini bekerja secara lambat. Jadi kalau kita menggunakan pupuk agen hayati ini, dia akan memerlukan proses. Jadi sedikit
ya bukan sedikit ya, memang terlambat dia. Prosesnya itu agak lambat. Jadi kadang petani itu nggak sabaran kalau menggunakan pupuk hayati ini. Bahkan kadang-kadang petani itu merasa kalau pupuk ini nggak berhasil, ternyata dia bekerjanya memang secara lambat kalau agen hayati ini. Jadi membutuhkan kesabaran yang ekstra kalau kita menggunakan pupuk agen hayati. Memerlukan proses gitu ya. Yang kedua, hasilnya itu sulit diprediksi, Cis. Jadi begini, kalau kita menggunakan pupuk hayati, kita nggak bisa memprediksi langsung kalau seminggu lagi apa 3 hari, seminggu, 2 minggu lagi itu akan kelihatan hasilnya gitu. Susah kita memprediksi karena dia itu bersifat makhluk hidup yang kita pergunakan dalam lahan pertanian kita, di tanah pertanian kita itu. Jadi dia memerlukan proses yang sangat memerlukan cukup waktu gitu ya, memerlukan proses gitu. Jadi tergantung juga sama lingkungan gitu. Lingkungannya saya maksud di sini itu tergantung lahan pertanian kita. Jadi pertanian kita itu posisinya kering apa basah dia. Apakah lahan pertanian kita posisi kering, apa sering udah rusak dengan pupuk kimia sintetis karena kita sering menggunakan pupuk kimia sintetis, ataukah sering kita menggunakan pestisida kimia, herbisida dalam pembasmian gulma, itu berpengaruh jelas sekali dalam penggunaan pupuk hayati ini. Kalau kita lahan pertanian kita sering menggunakan pupuk herbisida itu sangat susah sekali agen hayati ini berkembang di lahan pertanian kita, apalagi model-model seperti jamur trichoderma, jamur-jamur yang banyak mycorrhiza, itu susah sekali. Dia itu cukup bagus kalau di lahan kita tuh yang agak basah, gitu. Jadi agak lembab, basah, gitu. Cepat kalau agen hayati. Terus pengaplikasiannya itu jangan lihat waktu juga kalau kita pengaplikasian pupuk hayati ini, jangan pas di siang hari kita menggunakan pupuk hayati ini, jelas berpengaruh sekali dalam. Yang ketiga, pupuk agen hayati ini adalah sebenarnya dia itu untuk pencegah sebenarnya, Cis. Dia itu lebih maksimal untuk mencegah karena dia memerlukan proses yang panjang. Jadi dia kalau kita pergunakan sebelum melakukan proses penanaman gitu lah, atau sebelum penyemaian bibit gitu ya, dia bisa kita aplikasikan untuk efek pencegah penyakit, biar bibit kita jadi perkembangannya bagus, seperti itu, Cis. Yang terakhir, yang keempat, kita harus sesering mungkin mengaplikasikan pupuk agen hayati ini, sesering mungkin. Jadi nggak bisa kita mengaplikasikan pupuk ini sekali terus kita minta hasil yang maksimal gitu, nggak bisa gitu. Saya tidak melarang kalian itu membeli produk atau produk-produk pabrikan dari pupuk hayati ini ya. Itu terserah kalian. Kalian mau menggunakan pupuk hayati, pabrikan, lebih simpel, lebih praktis gitu ya. Tapi alangkah sayangnya kalau duit petani, duit kita ini sekian, semuanya 100.000 atau 150.000 gitu, kita pergunakan untuk membeli pupuk hayati ini. Padahal pupuk ini kita bisa bikin sendiri gitu, kita bisa membuatnya sendiri secara gampang dan gratis gitu ya. Ngapain kita beli? Tapi kalau kalian mau yang praktis, yang simple, ya silakan aja. Saya nggak melarang kalian untuk membeli produk-produk dari perusahaan tertentu ya untuk pupuk hayati ini. Sebenarnya simpel, Cis. Kita kalau pupuk agen hayati, simpel aja, Cis ya. Pupuk agen hayati, pupuk hayati ini semuanya tersedia di alam. Tuhan itu sangat bermurah hati sekali menyediakan segalanya itu di alam kita. Kalau Anda seorang petani, agen hayati itu ada di sekitar kebun kalian. Entah itu mycorrhiza, jamur trichoderma, bakteri. Pokoknya semua itu tersedia secara gratis di alam. Kita tinggal mengambil dan menggunakannya aja. Mungkin butuhkan proses sedikit, agak ribet sedikit ya. Jadi kalau saran saya, daripada kalian membeli pupuk agen hayati, lebih baik kalian mencari artikel atau mencari video-video di YouTube yang menjelaskan tentang bagaimana caranya kita membuat pupuk atau memancing pupuk agen hayati ini, biar secara mudah kita bisa pergunakan atau aplikasikan ke lahan pertanian kita, daripada kita menghabiskan ratusan ribu untuk membeli pupuk-pupuk agen hayati yang hasil dan khasiatnya itu sama saja, nggak akan ada bedanya. Cuman kalian itu mungkin
tergoda atau tertipu oleh gambar-gambar yang mereka sajikan atau video-video yang mereka berikan yang dikemas secara bagus gitu. Itu yang sebenarnya yang membedakan mempengaruhi pola pikir sama otak kita untuk memberi produk tersebut. Di alam itu banyak sekali agen hayati yang kita butuhkan untuk dalam pertanian kita. Di bawah pohon bambu, di bawah pohon pisang, di hutan-hutan di sekitar kebun kita, pokoknya kita tinggal mengambil di alam dan menggunakannya. Oke, sekian video dari saya. Pergunakanlah uang kalian itu dengan bijak. Tetap menjadi petani yang kritis dan berpikir secara rasional agar pertanian Indonesia ini makin maju dan tidak gampang dibodoh-bodohin oleh orang lain.